kenalaken nami kula Klumpuk Jainuri saking Jatigui pinggir kidul alias bekene kebon klopo. Badhe tanglet Gus niki radi nyimpang saking tema ranten kula mulai alit ngantos umur sak menten niki mungkin pun di atas 60 kula sok mireng mungkin di dalam sifat wajib teng kalam gimeniko napas nupus tanapus anpus nyuwun keteranganipun kula nyuwun pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kalam itu termasuk sifat maknawiyah. Sifat wajib Allah kan kalih dosa 20. Itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. 20 itu dibagi 4 tahap, 4 kelompok. Pertama nafsiyah, ini sifatnya disebut wujud. Kemudian salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Niki 1. Iki 5. Kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah 5. Terus yang ketiga kelompok adalah maknawiyah, ma'ani. Ini ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Termasuk kalam lah yang ditanyakan tadi. Yang terakhir kelompok yang keempat adalah maknawiyah. Juga ada 7. Sekarang kita hitung. 1 tambah 5 6. 6 ditambah 14 berarti lah 7 sama 7 kan 14. Pas niku. Cuman yang ditanyakan di sini adalah sifat kalam. Di dalam sifat kalam itu ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Apa maksudnya 4 perkara ini? Yang 4 perkara menjadi 1 disebut kalam. Kita urai. Nufus. Nufus itu adalah maras, angen-angene akal. Contoh, jenengan iki meripat nyawang kopi, akali ngomong pahit deh rasane kok paling kopi. Nah, contoh niki basa rasane tenan cocok ambek pengangen-angen nufus tadi. Mudun anfus nang ati. Nang ati iku duweni kekarepan. Menawi cocok diombe maneh. Iki prakteke ngoten.
ketika mulek ning ati mang disebut tanafas, muncul nak nggone lesan iku disebut napas. Gabungi petang perkara itu akhirnya disebut kalam. Oh iya, kopine pahit. Sederhana, sangat sederhana. Lah sekarang tinggal pertanyaannya datang kita, bisakah lewat sifat kalam jenengan bertemu Allah sejatine? Bisa. Mulai dari angen-angen wau lho maras, sapa urip sing ana kono? Mudhun ning ati duwe kekarepan macem-macem, sapa sing berkuasa di situ? Sampai muncul kalimah kopine pahit. Cocok toh? Cocok ambek angen-angen mang. Sapa sing nguasai kalam itu? Akhirnya kalau boleh saya katakan ngeten Pak, yang berbicara kopine pahit ya urip iku dhewe. Hidup itu sendiri. Sebab jikalau tidak ada hidup dalam diri saya, nggak mungkin Pak, mulai proses awal anfus, tanafus, nufus, nafas itu akan muncul yang namanya kalam. Itu nggak mungkin, karena urip iku mau loh. Terus akhirnya belakrak Pak nang jobo, gimana nang diri dalam diri sendiri. Sekarang keluar dari zona kita, krungu suarane opo lah ngono, diesel ya iki, suara diesel nggih, dingen-ngen, iku lah yo kalam sih. Diproses-proses akhirnya di dalam diesel akhir sehingga menjadikan muncul suara di situ mesti ono urip. Dan inilah Pak akhirnya kami sebut sebagai kalamullah. Kalami Gusti Allah itu kalau kita bisa memandang urip. Kalau kita tidak bisa memandang dan bersaksi terhadap illallah sejatine Allah yaiku gesang, mesti ngomong suarane desel. Akhirnya napa? Bengi-bengi ora desel gerepake wong. Muring-muring. Ini berarti kita berjalan di atas syahwat. Kalau yang di depan mau berjalan di atas jalan himmah. Wis tergantung kita ingin berjalan lewat jalan mana sak kersa jenengan. Tapi ingat, kita itu di dunia tidak selamanya. Pasti akan kita tinggalkan alam fana ini. Kita akan masuk di dalam alam kekekal. Alam kekekalan selamat dan tidaknya kita itu ukurannya ning donya. Kalau di dunia ini sebagai muqaddimah iku bener berjalan di atas himmah, mesti Pak alam akhirat mesti selamat. Sebaliknya juga begitu. Kalau di dunia kita berjalan di atas syahwat, maka pasti sampai kali kulo ning akhirat tidak selamat. Tolong iki dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Bagaimana kondisi orang-orang saat di dunia ini hatinya punya iman itu suara desel, punya iman itu selain Allah. Dalam ayat itu disebut hati yang buta. Di dunia pasti di akhirat pun juga begitu. Sebaliknya ayat itu menyimpan mafhum mukhalafah, kebalikan maksud. Berarti kalau di dunia itu tidak buta terhadap Allah,
orang ini pasti berjalan di atas himmah nuju Gusti Allah, otomatis di akhirat pun juga begitu. Inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati, ndadekake ati berbudi luhur. Cara Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pekaten sekilas info.